Jadi ini adalah pembahasan soal remeasurement. Ini aku ambil dari soal workbook nomor 4. Nah, ini yang penting di sini. Seandainya ini nggak dibilang remeasurement, ini kan di soal kebetulan enak, udah bisa bilang remeasurement. Tapi seandainya nggak dibilang remeasurement, kita bisa tahu dia remeasurement dari apa. Seandainya ini nggak dibilang ya. Nah, kita tinggal lihat mata uang fungsionalnya S adalah apa ini? Mata uang fungsional S adalah US dollar. Nah, jadi mata uang fungsional S adalah US dollar. Ini US dollar, si S atau anak US dollar kan mata uang fungsionalnya. Nah, baru mata uang pelaporannya, nah ini mata uang pelaporan si S. Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk pound sterling. Nah, coba lihat. Jadi beda kan? Ini mata uang fungsional US dollar, sementara mata uang fungsional mata uang pelaporannya itu pound sterling. Nah, ini pound sterling. Dari sini ketahuan bahwa dia metode remeasurement. Dari mana? Karena mata uang fungsional sama laporan keuangan terpisahnya dia beda jenis. Jadi yang $1, yang satu pound sterling. Ya. Nah, karena anaknya itu beda, mata uang fungsional sama laporan keuangan terpisah, berarti dia metode remeasurement. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Dia 90%, membeli 90%, biaya investasi 1.200.000 ya. Oke, jadi 90%, ini 90%, biaya investasinya itu 1.200.000. Nah, berarti implied value-nya itu berarti ini ya 1.200.000 dibagi 90%, 1.333. Nah, sebenarnya alurnya sama sih dengan yang sebelumnya. Ekuitasnya itu ekuitas si S yang diakuisisi ya 500.000 pounds dan 300.000 pounds. Nah, jadi ini 500.000 sama 300.000 ini kan masih dalam bentuk pounds, ya kan? Masih dalam bentuk pounds. Kita ubah dulu ke ini, ya sama kayak sebelumnya kan, ubah dulu ke dolar, ke mata uang induknya, mata uang konsolidasi, maksudnya. Berarti ubah ke dolar. Nah, kita lihat kurs awal tahun itu pakai. Nah, ingat ya, ini pas saat diakuisisi kursnya itu kurs awal ini 1,6. Ya kan? Jadi 1,6 berarti 500.000 dikali 1,6. Bisa 1,6. Ini 300.000 dikali 1,6. Nah, ini kan dalam bentuk dolar. Nah, dalam bentuk dolar. Berarti patennya berapa? Patennya itu berarti ini kan tinggal berarti 1333 dikurangi 1,280. 5333 patennya, ya kan? Nah, paten yang 5333 ini kita konversi lagi ke pound sterling sama kayak sebelumnya kan? Ini kan paten dalam bentuk dolar 5333. Kita konversi ke pound sterling yaitu 5333 dibagi dengan dibagi berapa? Dibagi 1,6. Kurs awal tahun kan tadi itu. Kurs historisnya bagi 1,6. Jadi dapatnya 3333. Berarti amortisasinya, nah amortisasinya sama seperti sebelumnya, dia dibagi dulu dengan, nah yang 333 ini yang dibagi. Sebelum masuk ke amortisasi kita ke ini dulu deh, kursnya. Nah ini. Jadi kursnya ini ya, kurs 1 Januari atau kurs historis 1,6, kurs rata-rata 1,65, kurs dividen 1,64, kurs neraca 31 Desember 1,7. Nah, ini aku udah salin ya semua di sini. Nah, ini ya. Ini sesuai soal. Nah, kita lanjut ke tadi. Jadi amortisasinya itu ingat pertama yang paten yang dalam bentuk pound sterling ini kita bagi 5 karena masa manfaatnya 5. Nah, baru setelah dibagi 5 dapatnya kan 6667. Nah, 6667 ini kita konversi ke dalam bentuk dolar, tapi kita pakai kurs rata-rata. Nah, gitu ya. Nih, ulang. Jadi yang 6667 ini konversi ke dalam bentuk dolar tapi pakai kurs rata-rata karena kan amortisasi expense itu kan ini. Amortisasi expense itu kan terjadi sepanjang tahun. Berarti dia rata-rata kan dia. Rata-rata. Oke. Nah, baru paten sisa. Berarti paten sisa kalau dalam bentuk dolar kan ini 53.000 kurang 11.000 jadi 42.333. Kalau yang ini berarti kan 33.333 ini. Jadi kan dia dalam bentuk pounds itu jadinya ini ya 2667. Nah, 2667 ini kita konversi pakai kurs akhir tahun. Nah, ini.
Jadi 45.333. Jadi naik 3.000 selisihnya. Gitu ya. Jadi aku ulang, ini dikurangi dulu dari dalam bentuk pounds kan 26667. Nah, baru dari 26667 itu kalian kali dengan kurs akhir tahun. Jadi 45.333. Berarti kalau ini nilainya naik kan, jadi dari 42.000 dia jadi 45.000. Berarti naik $3.000. Nah, ini nanti di jurnal juga. Tapi kita terakhir aja ya jurnal. Kemudian selanjutnya itu ingat, nah ini kita apa namanya? Ini kan masih belum dikonversi ya. Trial balance-nya. Ini trial balance, kita konversi dalam bentuk dolar. Oke, jadi konversi dalam bentuk dolar. Jadi ini aku kasih. Oke. Nah, ini masih kosong kan? Nah, kita lihat cara konversinya. Coba lihat. Kalau yang aset moneter, dia pakai kurs neraca, current rate. Jadi aset moneter dia pakai kurs neraca. Jadi yang aset moneter itu apa aja? Cash, account receivable, short term, not receivable. Moneter itu kan yang apa? Yang moneter yang terkait dengan uang. Jadi cash, account receivable sama not receivable kan? Nah, dia bilang pakai kurs neraca. Nah, berarti pakai kurs neraca berapa? Kurs neraca adalah 1,70. Nah, kurs neraca. Ya. Baru selanjutnya aset non moneter dia pakai historical rate. Aset non moneter itu yang mana? Nah, jadi aset non moneter itu dia itu yang ini. Land, equipment, building. Nah, ini aset non moneter. Nah, aset non moneter atau biasanya fixed asset sih. Nah, plan asset. Dia land, equipment, building, dia pakai 1,6. 1,6 itu dari mana? 1,6 dia pakai kurs awal tahun, kurs historis ini kan nih. Dia pakai historical rate. Baru ada yang khusus. Nah, ini nggak dibilang di sini sih. Khusus inventory. Nah, inventory kemana dong? Nah, kalau inventory dia khusus, dia pakai namanya kurs pembelian terakhir. Nah, ini yang cuma ada di biasanya remeasurement. Nah, kurs pembelian terakhir. Jadi bukan dari antara ini 4. Ini 4. Ini kan ini 4 yang normalnya. Nah, dia kalau inventory, dia lain. Dia 1,68 itu dari kurs pembelian terakhir. Biasanya ada di soal. Contoh ya. Contoh di soal ini ada. Masih dia. Sorry ini. Mana dia? Nah ini. Pada pembelian terakhir tahun berjalan, ketika kurs 1,68. Jadi dia ada namanya kurs pembelian terakhir. Ya, ada kurs pembelian terakhir. Itu 1,68. Itu yang dipakai ya. Itu khusus inventory tapi. Jadi inventory pakai yang 1,68 sendiri. Baru kemudian yang cost of sales. Nah, cost of sales kita lihat atau COGS. Ini COGS. Oh, ya ini COGS. Dia di sini dibilang apa? Dihitung. Nah, jadi COGS itu dia unik. Dia bukan pakai kurs. Ini kan pakai kurs kan semua ini yang sebelumnya. Kalau COGS dia dihitung. Jadi COGS-nya kita hitung. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan COGS. Ini salah satu yang membuat remeasurement ribet. Dia ada namanya perhitungan khusus, bukan inventory. COGS. Nah, perhitungan khusus COGS. Nah, ini yang membuat remeasurement itu lebih ribet. Kan tadi translasi nggak ada perhitungan khusus COGS kayak gini kan. Nah, perhitungan khusus COGS, rumusnya gini ya. Inventory beginning, dia 200.000. Nah, itu dari soal. Ini. Persediaan awal 200.000, pembelian 600.000, persediaan akhir 150.000. Oke. Jadi persediaan awal 200.000, purchase 600.000, ya. Nah, dia mana dia? Nah, ini. Dia 600.000, purchase, baru ending inventory 150.000. Nah, kita konversi, ini kan masih dalam bentuk pounds ya. Dalam bentuk pounds. Kita konversi ke dolar, karena kan mau dikonversi ke dolar. Nah, dalam dolar,
Nah, ini yang membuat dia ribet. Kalau beginning dia pakai kurs historis. Jadi kalau beginning dia pakai kurs historis. Kalau purchase dia pakai kurs rata-rata. Purchase dia pakai kurs rata-rata 1,65. Ending dia pakai kurs neraca. Nah, ini pakai kurs neraca. COGS-nya berarti gimana? COGS-nya berarti beginning tambah purchase dikurangi ending. Nah, ini udah dalam bentuk dolar tapi 1,055. Nah, ini 1,055 itulah yang diambil di ini diambil di jadi 1,055 itu dari sini. Nah, gitu ya. Jadi khusus COGS dia nggak ada namanya langsung dikali-kali kayak gini. Ini kan langsung dikali-kali kan. Kalau COGS dia di apa namanya remeasurement, dia harus di perhitungan khusus. Nah, ini perhitungan khususnya ini ya. Jadi di nonton ulang kalau misalnya bingung. Jadi 1,055. Baru selanjutnya masuk ya, kita masuk ke dia bilang beban terkait akun neraca. Beban terkait akun neraca itu apa? Dia beban terkait akun neraca itu ya biasanya depreciation expense. Berarti dia pakai kurs historis. Jadi ini depreciation expense, ini namanya beban terkait akun neraca. Kan depreciation sama berkaitan sama aset, bagian aset. Nah, jadi dia pakai kurs apa? Dia pakai kurs historis 1,6. Ya, 1,6. Kurs historis ya. Beban terkait akun neraca dia pakai kurs historis. Baru beban operasional lainnya, nah baru dia pakai kurs rata-rata. Nah, beban operasional lainnya mana dia? Beban operasional lainnya operating expense, ya kan? Baru dia pakai kurs rata-rata. Jadi 1,65 itu kurs rata-rata. Ya, kurs rata-rata 1,65. Baru apalagi dia? Untung rugi juga dia pakai kurs rata-rata. Ini liabilitas. Liabilitas dia pakai kurs neraca. Jadi liabilitas mana dia? Ini account payable, bond interest payable. Dia pakai kurs neraca 1,7 ya, kurs neraca tadi kan. 1,7. Baru RE modal saham sama dividen dia pakai kurs historis. Historis kurs awal tahun. Nah, RE sama capital stock nah dia pakai kurs historis. 1,6 kurs historis ya. Baru terakhir yang sales. Sales itu dia pakai apa? Sales penjualan pakai kurs rata-rata. Kurs rata-rata. Oke. Berarti kita kan total ya. Kita kan total. Oh ini kurang dividen. Kalau dividen dia pakai kurs dividen ya. Jelas dia. Kurs dividen. Baru di total. Nah, totalnya itu 4881. Ini total debit ya. Nih, total debit. Total debit. Kalau total kredit dia 4945. Nah, berarti ada selisih kan? Selisih ya. Selisihnya itu dia lebih banyak apa nih? Lebih banyak di kredit ya. Lebih banyak di kredit kan ini. Berarti selisihnya jadi loss. Exchange loss. Nah, selisihnya jadi exchange loss. 64, jadi 64.000 dari mana? Dari sum of credit, ini kan, dikurangi sum of debit. Jadi karena kreditnya lebih banyak, ini kan kreditnya lebih banyak, berarti dia jadi exchange loss. 64.000. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Sebenarnya bedanya cuma di situ sih. Selanjutnya sama. Perhitungan net income, ya udah tinggal. Jadi perhitungan net income berarti apa? Berarti sama dengan sales. Mana sales? Ya, sales terus dikurangi dengan apa namanya? Depreciation expense, dikurangi COGS, dikurangi operating expense, dikurangi exchange loss 64 ini 64 ya. Nah, 376 ya. Sorry. Ada yang kurang ini berarti. Oke. Oh ya, sorry bentar ya. Dia kalau yang ini sama kan dengan yang ini.
Ya. Jadi remeasurement ini, dia ini ya, remeasurement ini, sorry, dia nggak dikurangi exchange loss ini. Exchange loss ini nggak usah. Jadi kalau remeasurement itu dia cuman yang ini. Cuman yang sales dikurangi dengan COGS, dikurangi depreciation expense, dikurangi operating expense. Jadi exchange loss ini nggak usah. Exchange loss nggak usah ya. Baru ya tinggal 440.000 net income dikurangi dengan amortization expense 11.000 dikali 90%. Kalau NCI expense sama dikali 10%. Baru jurnal eliminasi income from S ini sama ya. 90% dikali, kalau dividen S 90% kali dividennya kan. 164. Gitu. Jurnalnya itu aja sih. Bukan jurnalnya itu aja. Yang membedakan itu aja. Yang membedakan cuma di mana tadi yang membedakan? Yang membedakan cuma dia ada COGS perhitungan khusus, sama di sini kursnya itu pakai ini ya, lebih kompleks dia kursnya ini, beda-beda. Itu. Kalau jurnal eliminasinya sama maksudku. Jadi kayak amortisasi expense kan berarti amor expense pada paten. Baru yang kenaikan 3.000 ini gimana dong? Ya kenaikan 3.000 berarti nanti paten pada investment in S, kemudian NCI equity. Gitu kan? Nah, jadi sama-sama seperti translasi untuk jurnal konsolnya sebenarnya. Yang membedakan cuma di tadi. Gitu. Kemudian ini ada yang aku koreksi. Jadi untuk ending inventory itu dia pakai kurs pembelian terakhir ya. Sorry, bukan kurs neraca tapi kurs pembelian terakhir. Jadi ending inventory 150.000 dikali 1,68. Jadi dikali 1,68 ya. Nah, bukan kurs neraca tapi kurs pembelian terakhir untuk ending inventory. Nah, baru jadi. Nah, cuma itu sih. Ya. Oke, ini COGS sudah. Income ya. Kan. Oke, kemudian income from S, baru NCI expense. Oke, sekian pembahasan dari soal remeasurement. Terima kasih.